Tapi banyak sekali video-video dari Gus Baha itu. Gus Baha ya. Orang ini membahas lagi Gus Baha. Kemarin sudah saya bikinkan video tentang hujatan orang ini, Orlev Muslim Channel ini kepada Gus Baha. Sudah saya bikinkan video. Saya kira sudah berhenti menghujat Gus Baha. Ternyata diulang lagi. Ini ada menemukan video lagi Gus Baha katanya gagal paham. Oke, kita lihat dulu ya. Yang memang menunjukkan banyak hal bahwa beliau ini nggak paham. Wis, baru kali ini ya, kalian akan menemukan statement atau opini orang mengatakan bahwa Gus Baha ini tidak paham, gagal paham, yang mengatakan nggak jelas orangnya. Nah, ini kalau kalian mungkin bisa menggunakan akal sehat kalian, kalian akan menemukan tujuan orang ini apa? Menggiring opini untuk menjelekkan seseorang, suatu kelompok, ya. Arahnya ke situ. Karena kalau dilihat dari video-videonya dia, ini nggak pernah menunjukkan wajahnya siapa, tapi opininya selalu menggiring orang ini buruk, kiai ini gagal paham, kiai ini nggak paham, seperti itu. Seperti itu kelakuannya. Ya, coba video yang satu ini. Ya. Ini menunjukkan Gus Baha juga nggak paham. Ya. Nggak paham ya, Gus Baha nggak paham. Saya penasaran sebenarnya, dia ini kiai yang mungkin lulusan apa, pernah mondok di mana, sanadnya jelas atau tidak, ya kan? Jangan-jangan hanya opini pribadi karena tidak suka dengan Gus Baha. Ataupun mungkin ini adalah CS-CS-nya yang kemarin, ya. CS-nya kemarin yang pasti menjatuhkan ini, kiai ini. Yuk, jatuhkan kiai ini, menjatuhkan kelompok ini, seperti itu. Siapa? Kelompok wah. Coba kita simak videonya. Oke, kita simak. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid. Juga punya kelayakan diampuni. Nah, kemudian nasib kita agak sial. Kalimat ini dituduh bid'ah. Ya. Dituduh khurafat. Nabi nggak pernah tahlilan. Nabi nggak pernah. Ya, nasibnya orang NU agak sial memang, karena beberapa kelompok atau ada satu kelompok yang akhir-akhir ini gencar banget untuk menyerang kiai-kiai NU, gus-gusnya NU seperti Gus Baha, terus kemarin juga Gus Ikdam dihujat, ya, dihujat. Agak sial memang ya, agak sial nasibnya seperti yang dikatakan Gus Baha ini. Nabi gak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi atau moto la ilaha illallah gak kalimat ya. Ini kan jelas kegagal fahaman Gus Baha, jelas gagal faham. Gagal faham, katanya Orlev Muslim Channel ini Gus Baha gagal faham. Kayaknya yang gagal faham ini adalah Orlev Muslimnya yang gagal paham tentang apa yang dikatakan Gus Baha, tentang apa itu tahlilan. Sepertinya yang gagal paham orang ini dan kelompoknya, CS-nya, ya, mereka CS. Mereka CS yang gagal paham, tapi menuduh Gus Baha yang gagal paham. Ya, mau dibela seperti apa lagi? Begini Mas, jadi kami ini santri-santrinya gus-gusnya NU, ya, karena mungkin tidak menjangkau tempatnya Gus Baha, maka beberapa santri-santri ini, warga-warga ini, jamaah-jamaah ini ngajinya di YouTube, tapi yang menyimak video fullnya Gus Baha, ya, tidak memotong-motong seperti Anda. Nah, yang video Anda potong ini saya kemarin menemukan videonya itu ketika Gus Baha sedang mengisi kajian di salah satu universitas di daerah Malang. Nah, kalau kalian pengen tahu video fullnya Gus Baha itu seperti apa, biar kalian nggak gagal paham seperti Orlev Muslim tadi, kalian bisa melihat di YouTube, ya. Kalian ketik saja ngaji kebangsaan
Unisma Malang bersama Gus Baha. Videonya berdurasi hampir 2 jam ya, dan di situ judulnya adalah Dialektika Islam dan Kebangsaan, Tafsir Islam Damai untuk Keharmonisan. Nah, ini kalian bisa lihat di thumbnail videonya itu ya, Universitas Islam Malang ngaji kebangsaan tentang dialektika Islam dan kebangsaan, Tafsir Islam Damai untuk Keharmonisan. Ini kalian bisa lihat video fullnya biar kalian nggak gagal paham. Ya, biar kalian ini tidak melihat potongan videonya saja, tetapi melihat fullnya. Sebenarnya yang dikatakan Gus Baha itu seperti apa? Biar tidak gagal paham. Karena kalau kita gagal paham, ya seperti orang ini. Jadi menafsirkan sesuai keinginannya dia, ya toh. Dia itu mengatakan Gus Baha gagal paham lah, Gus Baha tidak paham lah. Padahal di sini kalian akan tahu. Kalian akan tahu. Kita lanjut dulu ya. Ya, bukalah akal dan pikiran itu dibuka. Akal sehatnya dibuka. Dan kewarasan digunakan. Ini katanya kita suruh membuka akal pikiran kita, akal kewarasan kita. Padahal kalau Gus Baha ngomongin logika, katanya jangan menggunakan logika. Lah ini gimana ini? Inilah kegagalfahaman yang sebenarnya seperti itu. Tetapi mengatakan Gus Baha yang gagal paham. Kan jelas gagal paham ini. Dan gak ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW pernah tahlilan, kemudian diartikan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan logika-logika yang cacat. Logika yang cacat. Oke, apalagi Mas? Tadi tidak paham, gagal paham, logika yang cacat. Oke, seperti itu ya. Coba satu saja kalau ada riwayat Nabi Muhammad SAW mentahlilkan para sahabat. Gak ada. Gak ada. Para sahabat mentahlilkan sahabat yang lainnya. Gak ada. Memang gak ada. Dan ini jelas kegagalfahaman Gus Baha. Ya. Memang tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa sahabat mentahlili Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Ya nggak mungkin juga ya sahabat mentahlilkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggak akan pernah ketemu dan nggak akan pernah dilakukan. Ya masa iya mendoakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, memintakan ampun kepada Allah, tolong ampunilah Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah kalau dia melakukan salah. Nah, nggak mungkin. Karena isinya di dalam tahlilan itu, di dalam kegiatan tahlilan itu, isinya adalah doa-doa yang apabila kalian ini memahami artinya ya, memahami artinya, itu bahwa di situ ada doa yang apabila si mayit pernah melakukan salah, tolong diampuni ya Allah. Nah, kalau itu ditujukan kepada Kanjeng Nabi, ya nggak pantas. Kanjeng Nabi kan maksum, nggak pernah melakukan salah. Nggak mungkin Kanjeng Nabi tidak akan seperti itu. Tetapi kalau saudara kita, tetangga kita, dimintakan ampun dengan kalimat yang seperti itu, dengan doa yang seperti itu baru pantas. Karena apa? Karena manusia selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pasti pernah melakukan salah. Dan ada potensi untuk melakukan salah. Makanya didoakan seperti itu. Itulah alasannya. Kalau kalian belum tahu, ini saya kasih tahu. Kalau di Erol itu kalau zaman Nabi tahlilan. Ya. Zaman sahabat rawat tahlilan. Tidak ada. Sahabat masuk. Ya sahabat tahlilan. Malah banyak Nabi. Iya, menghina Nabi. Kalau sahabat mentahlili Nabi itu sama dengan menghina Nabi, karena di dalam doa tahlilan itu apabila si mayit pernah melakukan salah mohon diampuni. Nah kan Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan salah. Kanjeng Nabi kan maksum. Orang kamu tahlilan mati enggak banyak mayit.
Macam kiai ibu guru aku misalnya mati teh, misalnya mati teh. Nggih. Mungkin nak nyolanti mulai karena musian apa wa ingkana musian fata jawab an. Ini yakini guru ini ngepel. Pasti tak guru di saya dengan tambah saya dengan elek dengan sepuluh. Nah, ya kan? Ya Allah, jika guru saya baik, tambahkanlah kebaikannya. Jika jelek, maka ampunilah dosanya. Nah, itu kan doa ketika sesama manusia, ini tahlilan ya, tahlilan mendoakan si mayit seperti itu. Tapi kalau itu ditujukan kepada Kanjeng Nabi, ya itu namanya menghina. Karena Kanjeng Nabi itu tidak pernah salah. Kanjeng Nabi itu maksum. Itu menghina Nabi kalau kita berdoa seperti itu. Sering dulu orang komitmen dipastikan soleh tahu bikin itu kalau mungkin kalau diterangkan nabi motor nabi yang lebih kalau iya, masa iya Kanjeng Nabi dikasih kalimat kalau Kanjeng Nabi ini baik, tambahkanlah kebaikannya. Kalau Kanjeng Nabi pernah melakukan salah, ampunilah dosanya. Kan nggak mungkin Kanjeng Nabi dikasih doa kalau. Itu kan nggak mungkin, ya. Menghina namanya. Jadi mohon teman-teman untuk tidak terpancing dengan opini-opini yang mengarah ke menghina seseorang, ya. Menghina seorang kiai, menghina seorang gus. Apabila memang gus atau kiai itu tidak salah, ya. Kalimatnya tidak berpotensi untuk menyesatkan. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau kalian ikut-ikutan, takutnya ikut menghina di sosmed, ikut berkomentar negatif di video itu, takutnya nanti kalimat-kalimat kalian yang ikut-ikutan merendahkan keilmuan orang alim itu dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menyadarkan sebenarnya. Jadi kalau kalian belum paham, ya silahkan ngaji dengan gus-gus seperti Gus Baha, Gus Hikdam seperti itu, ya. Bukan malah mengkritiknya, tapi ikut ngaji biar paham ilmunya, biar tahu ilmunya. Karena masalah tahlilan ini memang masalah khilafiyah, ya. Jadi jangan sampai digunakan untuk menyerang seorang alim. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau kalian belum tahu asal-usulnya tahlilan, saya kasih tahu biar kalian nggak gagal paham asal-usul tahlilan seperti apa. Ada penyampaian khusus dari Raden Ahmad ini kenal dengan Sunan Kalijaga. Kemudian ada di daerah Kadimungu sekarang daerahnya Semarang ke arah Demak, ya. Begitu Anda lurus, ada patahan ke kanan, Anda lurus, Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Ya. Wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwahnya Sunan Kalijogo, ya. Nyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Itu di wilayah dakwahnya Sunan Kalijogo waktu itu. Jadi ada sebuah tradisi yang buruk seperti minum-minum, seperti yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat ini. Ya, ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Iya. Maka dilakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Iya. Itu masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitar. Mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Dirubah isi dari kegiatan yang buruk-buruk tadi, yang dirubah isinya, ya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan. Dakwah sulit masuk. Dakwah sulit masuk, ya. Dakwah sulit masuk kalau kegiatan itu langsung dihentikan. Akan susah nanti, ya. Akan susah menyebarkan agama Islam, akan susah. Survei dulu tuh. Ya. Survei. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Karena Sunan Giri jangan lakukan. Ya. Jangan lakukan.
Ya, khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Iya. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, Iya. 40 hari itu, tapi isinya dirubah Isinya dengan kalimat-kalimat tahlil. tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat tahmid. Ini dipopulerkan istilah dengan tahlilan. Untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Ya. Tahlilan. Ini isi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabuk baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Nah, jadi waktunya tetap 3 harian, tetap 7 harian, tetap 40 hari, 100 hari. Waktunya tetap, tapi isinya bukan lagi mabuk-mabukan, ya, bukan lagi hal-hal yang negatif, tetapi isinya membaca kalimat thayyibah, tahlil, tahmid, ya, istighfar, ya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalil di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Sulit. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar. Iya. Miras santika di zaman Nabi. Miras santika di zaman Kanjeng Nabi. Agar apa? Agar kegiatan tahlilan ini bisa berlangsung, ya. Awalnya memang tidak disetujui, tapi karena suatu hal itu, ya, karena isinya juga hal-hal yang baik, maka akhirnya tahlilan ini diperbolehkan. Jadi memang ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sudah wafat, ya, Islam masuk ke Indonesia ini harus dengan trik, ya, harus dengan cara-cara khusus agar dakwah Islam di Indonesia bisa berjalan lancar. Harus ada caranya, tidak langsung memerangi, tidak, tetapi ada caranya. Ada trik-trik khusus, yaitu apa? Ya seperti yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat tadi. Seperti yang kita tahu, ya, akhlaknya Kanjeng Nabi, akhlakul karimah, ya, akhlak yang baik ini dicontohkan agar orang-orang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, bersifat yang baik-baik seperti itu. Nah, kalau di Indonesia zaman dulu, zamannya Wali Songo dulu, itu masih banyak yang akhlaknya buruk seperti mabuk-mabukan dan lain-lain itu, makanya oleh Wali Songo itu dirubah kebiasaan itu, yang semula mabuk-mabukan diisilah dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang islami seperti tahlil, tahmid, dan sebagainya. Nah, kenapa untuk waktunya tidak dirubah, tetap menggunakan 3 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari, dan seterusnya? Karena seperti yang kita tahu, membaca Al-Quran itu setiap hari saja boleh. Kenapa 3 hari, 4 hari, 7 hari itu tidak boleh? Kan seperti itu. Jadi untuk masalah waktu, ini karena setiap hari saja boleh, berarti di hari-hari tertentu pun juga diperbolehkan, ya. Sing penting isinya itu membaca kalimat yang seperti itu, tahlil, tahmid, kalimat thayyibah. Nah, ada yang mengejutkan ini malah datang dari pendapatnya Ibnu Taimiyah. Pendapatnya ulama Wahaboy, ya. Apa pendapatnya? Apa pendapat Ibnu Taimiyah tentang tahlilan ini? Biar dijelaskan Gus Baha. Sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ya. Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum. Beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Tidak tahu itu orang sana itu Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Sayyid Muhammad. Jadi Sayyid Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, kalau Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafu bi qiraatil Qur'an kama yantafu bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus waqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Haji. Artinya gini,
kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu apa ifda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu. Sehingga kita ini terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa? Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah. Meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, mayyit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Nah, ternyata yang memperbolehkan hadiah Fatihah, Yasin, tahlil kepada mayit itu adalah orang-orang sekelas Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya, agar kalian tahu. Gus Baha pernah ngaji seperti ini. Makanya kalau bisa kita kalau ngaji dengan Gus Baha itu harusnya full, video full biar tidak gagal paham seperti Orlev Muslim itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita ingin mengetahui ilmu dari seseorang, biasakan untuk kita itu melihat ngajinya yang full. Kalau yang dibahas Orlev Muslim tadi, kalian bisa temukan itu di YouTube ya, dengan judul Ngaji Kebangsaan Unisma Malang bersama Gus Baha. Itu diupload 4 tahun yang lalu. Video 4 tahun yang lalu itu dikorek oleh Orlev Muslim, diambil videonya yang sekiranya bisa dihujat, akhirnya ditampilkan sekarang, ditampilkan beberapa hari kemarin. Dan saya agak ya kecewa sih ya, orang-orang sekelas Gus Baha ini ternyata yang mengkritik justru orang-orang yang tidak jelas. Selain tidak jelas wajahnya, tidak jelas asal-usulnya, sanad keilmuannya, tapi mengarahkan atau beropini yang menyesatkan orang-orang untuk ikut-ikutan merendahkan keilmuannya Gus Baha. Nauzubillah min dzalik, teman-teman.